Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira minna anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi lam yattakhidh sahibatan wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiy rasulul mab'uts basyiran wa nadhira wa innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna min adh-dhulumati ila amin ya rabbal ma'asyiral muslimin akramakumullah, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari yang cukup sejuk ini, Allah mengizinkan kita untuk selalu mengkaji beberapa ayat di antara kitab suci Al-Quran sebagai niat baik kita menambah rahmat, ridha dan berkahnya. Semoga kita juga mendapatkan pemahaman apa? Pemahaman tentang agama kita dalam, dan kita mendapatkan hikmah dari Allah ya. Ma'alimna at-ta'wil, mendapatkan ta'wil, bisa mendalami Al-Qur'anul Karim yang insyaallah membahagiakan kita, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya baik. Semoga juga melebar kepada putra putri kita, anak turun kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di awal surat Al-Qasas ya, dan kisahnya Nabi Musa ya. Nabi Musa sejak dilahirkan ya. Dilahirkan tapi di masa yang saat itu ya, bayi laki dari kaumnya Nabi Musa mendapat ancaman untuk dibunuh oleh Fir'aun ya. Kemudian ya, uniknya Allah Ta'ala justru menyelamatkan Nabi Musa dari hukum pembunuhan bayi laki, dan uniknya Allah justru menitipkan Musa dibesarkan di istananya Fir'aun ya. Itulah pemakaru wa makallah, mereka membuat rencana persekongkolan jahat, tetapi Allah menggagalkan persekongkolan mereka, bahkan mempermalukan dirinya ya. Jadi ternyata sekian banyak korban yang dibunuh, tapi justru yang tidak dibunuh itulah yang akhirnya meruntuhkan kekuasaannya, menewaskannya, dan itu dibesarkan dari istananya ya. Kita sampai berapa? Sekarang 9 ya. Ya. Jadi yang lalu sudah sampai perintah untuk melemparkan bayi itu ke Sungai Nil.
Dan pesan Allah tidak usah takut, tidak usah gelisah. Sebab Allah menjamin akan mengembalikannya kepada ibunya. Namun ternyata bayi yang dibuang di sungai itu justru mampir istana Fir'aun dibesarkan. Sekarang ayat ke-10 ya. 9 ke 10. 10-nya, 9. Oh, ya. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu asa yanfa'ana aw natakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Terus banyak. Dari sini kata dia adalah petunjuk matahari bagimu dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak sedang mereka tidak menyadari. Ya. Jadi istrinya Fir'aun ya. Yang berharap Fir'aun ini menjadi penghibur ya. Penghibur kehidupan keluarga Fir'aun, minta untuk tidak dibunuh dengan harapan depan akan membawa manfaat, dijadikan sebagai anak angkat yang mereka tidak menyadari bahwa yang mereka jadikan anak angkat itu adalah musuh yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun ya. Dan memang istri Fir'aun namanya siapa? Asia ya, Asia. Ini dijadikan oleh Allah dalam surat At-Tahrim itu ya, ayat 12 ya. Wa rabbal mathalan ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dan Allah telah menjadikan ya, istri Fir'aun itu sebagai contoh orang yang beriman. Idqala Rabbibni baitan fil jannah, di mana dia ini memohon Allah agar dijadikan, disiapkan rumah di surga. Wa najjin min Fir'aun, dan selamatkanlah aku ya Allah dari Fir'aun suaminya sendiri. Wa najjini minal qaumidz zalimin, selamatkan dari orang-orang yang zalim itu ya. Di akhir surat 66 ya. Berikutnya baru Maryam ya. Ini wa qalat imra fir'aun qurratu 'ain li wa lak, ai qalat zaujatu Fir'aun, telah istri Fir'aun li Fir'aun, kepada Fir'aun. Qala li itu berkata kepada ya. Hadzal gulam farhatun wa musratun li, bayi ini sesuatu kegembiraan, farhah, wa musyirrah, dan akan membawa berita gembira buat kita. Wa musyirratun li, membuat aku menjadi bergembira, yaitu istri Fir'aun ya. Walaka, dan juga engkau wahai Fir'aun, la'allana nasurrihi, semoga kita bergembira dengan kehadirannya itu di tengah kita, tentunya begitu. Fayakuna qurrata 'ainin li, maka menjadi ya, pandangan mata yang menyenangkan, yang menghibur. Wadana min azwajina wa dzurriyyah qurrata ayat, qurrata ayat sama nanti ya. Qala Tabari, tafsir Tabari berpendapat
Dzukira annal mar'ah lamma qalat hadzal qauli Fir'aun. Nah, disebutkan bahwa wanita ini setelah berkata tentang tadi itu kepada Fir'aun, qala laha, Fir'aun berkata kepadanya, amma umnya, amma laka fa ni'ma, amma laki fa ni'ma. Kalau dia itu untukmu tentu sangat menyenangkan sekali, sangat baik sekali. Wa amali, tapi untukku, kalau saya bukur roti ainin, buatku bukan yang menghibur. Jadi dia merasa juga kayaknya ya. Untukmu, Asia mungkin menyenangkan, tapi untukku tidak, kira-kira. Ya, ini firasatnya agar begitu ya. Maka Ibnu Abbas berkata, "Lau qala qurratu ainin li la hadallahu bi wa la amana walakinnahu aba." Kalau seandainya Fir'aun tadi mengatakan qurratu ainin li, juga penghibur untukku, pasti Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Fir'aun mendapat hidayah, tapi sejak semula dia mengatakan tadi bedanya. Wala amana walakinnahu aba, dan pastilah dia akan beriman, tapi sayang dia menolak. Aba itu menolak, tidak mau terima. Terus bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat kan masuk surga, illa man abah, kecuali yang enggak mau, yang menolak. Man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak itu Rasulullah? Ada yang menolak. Man asani faqad abah, ya. Orang yang bermaksiat atau melanggar tuntunannya, maka berarti dia itu menolak untuk masuk surga, ya. Dan hari ini semakin banyak hari ini seperti itu ya. Ya. La taqtuluh. Berikutnya, la taqtuluh. La taqtulhu ya Fir'aun. Jangan kau bunuh ya Fir'aun. Khatabatu bilafzil syam'in. Sengaja dia berbicara dengan Fir'aun itu dengan lafaz jamak, bukan la taqtulhu, tetapi la taqtuluhu. Kama yukhatabul jabbarun, sebagaimana para orang-orang yang apa ya, yang sangat kuasa, ya, yang otoriter, ya, diktator, jabbar, ya. Ta'ziman lahu, sebagai penghormatan, pengagungan kepada Fir'aun, liyusaidaha fi ma turid, agar Fir'aun mau membantunya sebenarnya yang dia inginkan. Saya kira kita juga biasa ya, kepada orang lebih dimuliakan, kuakan antum, tidak anta, ya. Antum, ya. Gimana antum? Mestinya anta, mestinya, ya. Ini Fir'aun apa namanya, Sarah mengatakan la taqtuluh, bukan la taqtulhu. Taqtuluh.
asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu waladan. Asa ay yanfa'ana fil kubur, mudah-mudahan dia membawa manfaat kepada kita fil kubur atau fil kibar atau fil kibar ketika nanti sudah besar. Au natabannahu, atau jadikan dia anak angkat. Atabani itu anak menganak angkat, yang mengangkat anak atabani. Au natabannahu fa nas'alahu lana waladan, atau dia ini kita jadikan anak angkat sehingga dia menjadi anak kita. Taqarrab bi uyunana, dengan begitu dan hibur ya, pandangan mata kita. Qala mufassirun, para pakar tafsir berpandangan wa kanat la talidu, dan Asiyah ini dulu memang tidak punya anak. Fastauhabat Musa min Fir'aun. Fastauhabat Musa min Fir'aun bawahabahu. Istauhaba itu kalau ada tambahan alif ta itu minta. Wafaro mengampuni, istaghfaro minta ampun. A'ana yu'inu menolong, ista'ana minta tolong, wa iyyaka nasta'in. Ini juga begitu ya. Jadi Asiyah ini punya anak, maka dia meminta kepada Fir'aun ya, apa Musa itu supaya dijadikan anak. Fawahabah, maka akhirnya Fir'aun memberikan izin untuk mengangkatnya sebagai anak. Qala ta'ala wa hum la yash'urun, sedang mereka tidak menyadarinya, tidak merasa itu. Ai wa hum la yash'urun, jadi bahwa mereka tidak merasa atau tidak menyangka anna halaka Fir'aun, bahwa binasanya Fir'aun wa zabaniyatahu, dan para penjaganya, pengawalnya, zabaniyah seperti pengawal neraka, para penjaganya sayakunu ala yadaihi wa bisababihi. Dia menyadari bahwa binasanya Fir'aun dan segala bala tentaranya justru di tangan Musa, bayi Musa yang diasuhnya dan dijadikan sebagai anak angkat itu. Jadi makaru wa makarallah. Wa asbaha fu'ad ummi Musa farighan in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan hati Musa berkata, sungguh hampir saja dia mengatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami ungkapkannya, akan dia termasuk orang-orang beriman kepada Nabi Allah. Wa aswahu Musa farighan, asal makna farighan itu kosong, asal maknanya ya.
Aisyara qalbu khalian min dzikri kulli syai'in fid dunya. Ya. Jadi kalbunya ya, ibunya Musa plong gitu kosong min dzikri kulli syai'in fid dunya ya. Untuk mengingat apapun di dunia. Jadi karena permohonannya tidak dikabulkan maka plong bodohnya dadanya begitu ya. Enggak berpikir tentang yang lain yang di dunia illa min dzikri Musa, kecuali hanya ingat kepada Musa saja ya. Jadi dikatakan ya Asyah ini ya benar-benar terhibur luar biasa, bahkan boleh katakan tergila-gila dengan Musa. Begitu senangnya karena ternyata permohonannya dikabulkan oleh Fir'aun. Wakilal makna, ada yang mengatakan bahwa maknanya toro akluha, akalnya terbang. Jadi akalnya, pikirannya jadi apa namanya lepas akan begitu. Min fartil jaza' wal ghammi, dari rasa takut dan gelisah yang berlebihan. Fartun dia min farti al jaza' wal gham. Al jaza' rasa takut dan al ghamu gelisah. Hina sami'at biwuqi fi yadi Fir'aun. Nah, ketika mendengar bahwa Musa itu justru berada di tangan Fir'aun, di dalam kekuasaan Fir'aun. Ingka dat la tubdi bihi inhaka taksif amrahu. Inhaka ada itu hampir atau nyaris, dan dia ini hampir saja membuka amrohu, membuka urusannya berkaitan dengan Musa ini. Wa tuzhiru anna ibnaha, yang menampakkan bahwa Musa itu memang anaknya. Wah, dicampur dengan juga al-hazan, rasa khawatir, rasa gelisah. Qala Ibnu Abbas berkata atau berpendapat, kata tashihu wabna, nyaris saja dia berteriak. Sohayasihu itu berteriak, bersuara keras. Wabna, ini apa namanya, sayang sekali anaknya, sayang sekali anaknya. Wadzalika sanad fi wuqi fi hadhihi. Setelah dia mendengar bahwa anaknya tadi berada di tangan Fir'aun. Ini siapa nih si kisahan ini? Si Asyah atau si babunya Musa? Ibunya Nabi Musa. Saya akhirnya mendengar telah dibuang dulu, kok ternyata anaknya malah di tangan Fir'aun di istananya. Saya campur aduk saya antara kekhawatiran, tapi antara harap bisa jamin gitu begitu. Ya. Laula ar-rabbatna ala qalbiha
laula an thabbatna wa alhamna sabr, kalau saja tidak kami an thabbatna, kami tenangkan maksudnya ya. Kami mantapkan hatinya ya. Wa alhamna sabr, dan kami berikan ilham kepadanya untuk sabar, Jadi intinya ternyata ibunya juga tahu bahwa anaknya tadi ternyata di tangannya Fir'aun. Ini menimbulkan ya kegelisahan karena saat dibunuh, tapi juga ada harapan bisa dipelihara di istana kira-kira. Nah, ternyata ini Allah lalu rabatna, memang Allah sengaja memantapkan hati ibunya dan mengajarkannya agar sabar. Litakuna minal mu'minin, ay takuna musaddiqin biwa'dillah, agar dia tetap percaya akan janji Allah. Apa janjinya? Biradhi alaihi, membalikan Musa kepadanya. Dan tadi perintah alqi fil yammi inna raddu ilaih, lemparkan ke sungai itu, sungguh kami akan mengembalikan kepadamu. Wa qalat li ukhtihi qussih, ibunya Nabi Musa ini berkata kepada saudara perempuannya, kusih itu artinya ikuti di belakangnya. Kosoya kusu itu adalah maknanya mengikuti jejak. Maka kisah itu pasti selalu mengikuti jalannya, jejaknya pelaku kisah itu ya. Sampai gunting itu juga diambil dari mikos namanya, mikos. Karena kertasnya kan selalu mengikuti guntingnya kemana dia. Ikuti di belakangnya atau ikuti jejaknya. Ai qalat Musa li ukhti, qalat Musa li ukhti Musa. Ibunya Musa berkata pada saudaranya perempuan Musa, ittabi atharahu, ikuti jejaknya, hatta alami khabarahu, sampai kamu nanti tahu informasinya atau beritanya. Qala Mujahid, qusi atharahu wa madza yaf'aluna bihi. Mujahid ini ikuti jejaknya dan cermati apa yang dilakukan oleh Fir'aun terhadapnya. Ya. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Ai fa absarathu, maka dia pun melihatnya ambu'tin dari jauh, wa hum la yash'urun annaha tahu, dan mereka Fir'aun dan bala tentaranya tentu tahu bahwa perempuan ini ternyata saudaranya Musa, saudara perempuannya Musa. Li annaha kanat tamshi ala sahilil bahr, karena dia ini berjalan di pinggir sungai. Ala sahil, sahil itu pantai juga, sahil juga, ini di pinggir sungai Nil teman-teman. Ya nakata tamshi ala sahil bahr hatta wasala sumduk ila baiti Fir'aun, sampai kotak yang di dalamnya ada Fir'aun, ada Musa itu, sampai di rumah atau istana Fir'aun ya. Wa hiya turaqibuhu mustakhfiyatan ahum,
saudara perempuannya ini turaqibu, selalu mengawasi. Makanya muraqib itu pengawas ya. Muraqib pengawas. Mustakhfiyah anhum. Mustakhfiyah itu apa? Bersembunyi, dengan bersembunyi dari mereka. Wa harramna al-maradi, al-maradi wa harramna alaihi al-maradi min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfurunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan kami berhadiah kepada perempuan yang menyusuinya sebelum itu. Maka berkata dia saudara bersalah, maukah aku berikan kepada keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka adalah baik kepadanya. Ya. Wa harramna al-mar'i min qabl ay mana'na Musa ayyakbal thadya ayyi murdi'at minal murdi'at, dan Allah sengaja ya melarang atau menahan Musa untuk mau menerima thadjun, menerima susu dari setiap wanita yang akan apa namanya, murdi itu ibu susuan ya. Jadi dia tidak mau terima ya. Dan sengaja kita membuatnya dia begitu ya, menolak ibu siapapun yang mau menawarkan untuk menyusuinya. Itu atas ilham dari Allah juga ya. Minal murdiat ya iman allati ahdharuhunna liirdhaihi, sengaja dihadirkan oleh keluarga Fir'aun itu, semuanya ditolak oleh bayi Musa ini ya, enggak mau terima. Min qabli maji'ihi masih ummihi, belum datang betul ibunya sendiri ya. Jadi dihadirkan para ibu-ibu yang bisa menyusunya, tapi anehnya Musa tidak mau menerima semuanya sampai ibu kandungnya sendiri yang adanya menyusuinya. Ini yang tajamna Allah inna raddu ilaik tadi. Qala al-mufassirun, para tafsir mengatakan baqiya ayyaman, jadi berjalan beberapa hari, kullama ata bimurdi'in lam yakbal thadiyah, setiap ada seorang yang menyusuinya ditolaknya, tidak menerimanya. Fa'ahamam dzalika, maka itu pun membuat mereka risau, membuat mereka tentu Fir'aun dan keluarganya di sana sudah kok tidak mau pada ibu-ibu yang mau menyusuinya. Wastadda alaihimul amr, dan akhirnya semakin parah, lama semakin parah, bingung kira-kira Fir'aun dan keluarganya. Fakharaju bihi, maka mereka pun keluar. Untuk apa? Untuk mencari. Yabhatsuna lahu an murdi'atin, berusaha mencari ibu susuan ya, di luar istana. Kharijal qasr fara'au ukhtahu, kemudian akhirnya mereka melihat seorang perempuan tadi yang diperintah oleh ibunya untuk selalu
mengikuti jejaknya tadi. Akhirnya dilihat oleh keluarga Fir'aun, seorang wanita tadi itu. Meliharanya. Jadi siapa yang bilang ini iparnya ibunya tentunya. Ipar ya kan, ini saudara perempuannya Nabi Musa sendiri ternyata. Wahum lahu nasihun. Dan mereka memberi nasihat ya. Maksudnya la yuqasif irdaihi wa tarbiyatihi. Yuqasir yang tidak iman untuk mencari ibu susuan dan mengasuhnya, mendidiknya. Qala Sudi fadallat ma menunjukkan kepada Fir'aun ibunya, ibu kandungnya sendiri. Fantalaq ilaiha bi amrihim, maka dia pun pergi kepada ibu Musa ya. Bi amrihim, atas perintah Fir'aun dan keluarganya tadi, karena ditawarkan kan, kau tunjuk orang yang bisa menyusuinya, karena sekian banyak kok ditolak semua ya. Faja'at biha, maka dia pun menghadirkan ibu kandungnya itu. Wasyabi ala Fir'aun, sedang bayi yaitu Musa masih ada di tangannya Fir'aun. Yu'alliluhu syafaqatan alaih, yu'alliluhu syafaqatan alaih ya. Maksudnya ya, orang tua kalau anak bayi meronta-ronta apa maksudnya ya, berusaha gimana untuk mengobati atau untuk menahan supaya tidak nangis lah. Yu'alliluhu ya. Mana tadi? Karena sayangnya padanya, karena menangis terus, maka wa huwa yatlubu ridha, sedang Musa menangis meminta susuan. Fadafa'ahu ilaiha, maka diberikanlah Musa itu kepada ibunya tadi. Falamma wajada riha ummihi qabila satiyaha, maka setelah Musa ini ya, mencium bau ibu kandungnya, maka dia pun menerima susuannya ya. Faqala, maka saat itu Fir'aun berkata, man anti minhu faqad aba kullu sajin ila sadyuki. Kamu ini siapa? Pada ibu yang tadi kok mau menyusu pada ibu ini, ditanya kamu ini siapa? Bayi ini menolak semua susuan yang lain kecuali kamu sendiri. Waqat, maka jawabnya dia mengatakan, inni imra'atun thayyibatur rih. Nah, ini seorang wanita yang punya bau yang sedap ya. Punya bau yang sedap. Thayyibatul laban, susunya juga susu yang mungkin lezat gitu. La akadu uti bisabin illa qabilani fatafa'ahu ilayya. Yang hampir
Tidak ada seorang bayi pun tidak seorang bayi pun yang diberi padaku melainkan dia menerima air susuku, kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira ya ngarang lah ya. Jadi kan nggak mungkin untuk membuka rahasianya saya kandungnya ya, pateni pisan ya. Jadi beralasan ya, saya itu barangkali punya bau yang sedap bagi bayi-bayi itu, sehingga setiap bayi yang tawar padaku selalu mau menerima susuku. Faras min yaumiha, maka hari itu pun dia pulang ke rumahnya ya. Setelah menyusui Musa dia pulang ke rumahnya. Walam yabqa ahad min ali fir'aun illa ahda ilaiha, dan tidak seorang pun di antara keluarga Fir'aun itu melainkan ahda ilaiha, memberikan hadiah kepadanya. Wa athafaha bil hadaya wal jawahir, bahkan kemudian mereka berbondong-bondong untuk memberikan hadiah padanya ya. Bahkan wal jawahir, apa jawahir itu? Siapa jawahir itu? Jamak dari jauhar. Jauhar itu apa? Berlian. Berlian ya. Jadi saking senangnya, seorang ibu ternyata dia mau itu dibanjir hadiah oleh keluarga kerajaan Fir'aun. Fadzalika ta'ala, itu selain adalah ya, realisasi janji Allah. Fatna ila ummi yaqarra anhu waladzan, kami kembalikan Fir'aunnya Musa itu kepada ibu kandungnya, sehingga dia akan merasa senang dan tidak gelisah. Ai a'adnahu ilaiha, kami kembalikan Musa kepadanya, ya kepada ibu kandungnya, tahqiqan lil wa'di, sebagai realisasi dari janjinya, kai tas'ada wa tahna'a biliqaihi, sehingga dia akan merasa bahagia ya, dan merasa tenang dengan berjumpa dengannya, wala tahzan ala firaqihi, dan tidak gelisah lagi dengan perpisahannya. Walita'lam anna wa'dal haq ayu tahaqqaq min sidqi wa'dillah, dan dia yakin akan kebenaran janji Allah untuk mengembalikan kepadanya, wa hifdhihi min syarri fir'aun, dan Allah menjaganya dari kejahatan Fir'aun. Walakin aktsarahum la ya'lamun, namun sayang mayoritas mereka tidak menyadarinya. Ai walakin aktsarana yartabun, namun sayang mayoritas manusia yartab itu apa? Ragu-ragu. Raib lah, raib ini la yartab, irtab yartabu. Ya. Wala yartabuna wa yashukkuna fi wa'dillahil qati'. Namun mayoritas manusia meragukan dan ragu-ragu akan janji Allah yang pasti. Al-qati' itu yang pasti. Ya, salmannya memotong ya. Al-qati' yang pasti. Walamma balagha asuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil
muhsin. Dan setelah dia bisa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Walamma balagha aswastawa ay walamma bakamal rusdi. Amal rusdi itu al-buluk ya. Jadi setelah Musa itu benar-benar sempurna kedewasaannya, wah mana dalam bahasa itu kuah ya, berarti sudah sempurna kekuatan fisiknya, wa tamamal aqli, akalnya juga sempurna, wal i'tidal. I'tidal ini ya lurus ya, tidak. Jadi sudah sempurna intinya baik fisik maupun mental ya. Qala huwa sinul arba'in, yang dimaksud itu ya, menurut Mujahid adalah usia 40 tahun. Dan ini Ibnu Abbas mengatakan memang ya, karena semua nabi itu diutus pada usia 40 tahun, sehingga kesempurnaan kedewasaan seseorang itu harus mencapai usia 40 tahun. Menurut Ibnu Abbas, udah 40 tahun kok masih balil ya, itu alamat tanda-tanda dia akan menjurus ke jalan neraka. Ada 40 tahun yang punya perhitungan, berarti dia akan menuju ke jalan surga ya. Kecuali dua nabi itu yang diutus sebelum 40 tahun. Siapa itu? Dua orang, siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ya. Nabi Musa itu kan di bahasanya dikirim ya. Di dalam kota bocor. Di apa? Kan dihanyutkan. Ya. Kota bocor, kota air. Tadi kan pelakunya Allah kan, yang merintahkan Allah kok ya. Alki lempar, maka menjadi ini rot kami kan ngomongin ya, kalau enggak jaminan apa ada jaminan kira-kira orang dilemparkan di got aja bisa mati kok ya. Di rumah aja kita di, apa namanya, di bak mandi masukkan mati. Nah ini dilemparkan ke Sungai Nil, dan sungai Nil disebut Yamun, disebut dengan laut karena memang sungainya lebar. Ya. Ya. Pernah terjadi seperti yang Ustaz sampaikan tadi itu, pemiliknya istri anaknya main di got masih kecil, ibunya jemur pakaian, anaknya nyusut di got mati. Ya. 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 Jerum itu dalam bekasnya cucian itu minum sabun. Ya. Ya. Saya juga punya misanan itu, suhunya juga itu jauh gitu. Kan rumahnya rumah kampung itu ya, Bapak di Ponorogo itu yang dari dua emas itu ya, belakang depannya bahkan ada 3. Itu di halaman jauh itu ada lubang air, kok bisa sampai ke situ tuh? Nggak ketahuan meninggal juga. Kemudian Pak D-nya itu aneh loh, waktu kecil Pak D-nya. Dulu pernah tinggal di nomor 30 nih, depannya SMA itu, nomor 30. Suhadi Sugianto itu nama Pak D-nya dia. Itu sejak kecil tuh aneh itu. Jadi rumahnya itu ibunya bude saya, kakaknya ibu saya. Itu apa setan apa ya. Jadi di rumahnya itu so dihantui macam-macam. Yang namanya, saya kan orang pakai jarit ya.
baru jemur itu terbakar, diganti lagi terjabak lagi, bakar lagi ya, sampai dia boyong dipindahkan ke nenek saya sih, selalu dihantu seperti itu. Nah, si anak pertama Pak Din itu tahu dilempar di kolam tapi enggak tenggelam, seperti badan bayi lah, seperti apa namanya, seperti ikan. Hadi Sugianto yang di sini nih, waktu di kantor itu kalau kamar kecil itu kejar ular itu aneh itu. Jadi saksilnya itu seperti riwayatnya sampai ponakannya itu ya, tapi dia ini di kolamnya dalam lah gitu ya, saya kira 1 meter lah dalamnya itu, 1,5 meter. Kok bisa ini apa namanya tidak mengkurap, klepek gitu. Sampai di gontor kejar ular. Ini 30, ini terakhir meninggal di Pasuruan nanti sekian. Tadi di dulu asalnya Kanwil di sini, terus ditugaskan di Kandepak Pasuruan. Jadi orang kedua sampai meninggal di sana. Ya. Jadi aneh ya, seperti itu. Jadi sampai di Gontor pun dikejar-kejar itu. Tapi ya tamat Gontor akhirnya. Kalau sejarah sebenarnya atau ayahnya nggak ada ya. Ayahnya nggak diceritakan sama sekali. Siapa namanya? Yang saya ceritakan, yang ada cerita aja namanya masih tidak definitif. Ayahnya Ibrahim siapa? Azar itu mana siapa, nggak ada lagi. Azar aja. Bahkan bapaknya Yusuf, Yakub saja sudah. Yakub ibnu Ishak ada. Ya. Berikutnya a'taynahu al-fahma wal ilma wa tafaqquh fid din ma'an nubuwah. Ini tafsir daripada kami berikan kepada hukman wa ilman. Tafsirnya adalah ata'na al-fahma, kami berikan pemahaman, wal ilmu wa tafaqquh fid din, dan dalam mendalami agama ya, ma'an nubuwah, tambah lagi mendapatkan kenabian. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ay mithlu hadzal jazaa al-gharib, seperti apa balasan yang mulia ini, nujazil muhsinin, orang-orang ala ihsanihim, atas ihsan mereka. Ihsan itu definisinya al-marohi ya, minimal membalas kejahatan itu dengan maaf, itu ihsan. Tentu lebih hebat lagi kalau dia bisa membalasnya dengan kebaikan. Meskipun sebenarnya dalam Islam dibolehkan membalas itu hanya setara dengan yang dilakukan. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum, itu kalau mau disakiti misalnya, maka balaslah setara dengan itu. Tapi wala in sabartum la wa khairul lakum, tapi kalau kamu sabar berarti berihsan, itu yang terbaik ya.
Berikutnya wa dakhala al-madinata ya. Wa dakhala al-madinata min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqadha 'alaihi qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudhillun mubin wa aduwwun mudhillun mubin. Agak panjang ini ya. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lemah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi. Yang seorang dari golongannya dari Israel dan yang seorang lagi dari pihak Musa, dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang-orang dari golongan kaum dari golongannya meminta pertolongan padanya untuk memaafkan orang dari pihak musuhnya. Lalu Musa membimbingnya, maka damailah musuh itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang menyesatkan. Ya. Wa dakhala al-malakin min ahliha. Ai dakhala Misra waqta adh-dhahirah. Jadi Musa ini masuk Mesir waktu adh-dhahirah ya. Waktu zuhur. Maksudnya tentu masuk kota di Mesir waktu siang hari wan nasu yakhduna roh indal qailulah, dan saat itu umumnya manusia itu ya, tidur siang, istirahat tidur siang ya. Yakhduna roh masakan tapi lafon nabi asik apa dia tidur siang untuk istirahat. Qailulah itu tidur siang. Bahwa dia harusnya katilain hadza min atu dan fawajada nyata kotalani. Saat itu Musa menjumpai dua orang yang saling bunuh-membunuh, saling berkelahi begitu.